Halo sahabat-sahabat Ruanita, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Rufi. Aku merupakan salah satu relawan Ruanita yang saat ini merupakan mahasiswa yang alhamdulillah baru aja lulus nih dari Governance Master Governance and Public Policy di University of Passau, Germany. Nah, sahabat Ruanita, selamat pagi, apa kabarnya? Sahabat Wanita, sebagaimana yang sahabat Wanita ketahui, bahwa minggu-minggu ini nih Wanita akan khusus membahas tentang karir. Yes, benar banget. Nah, sebagaimana yang sahabat Wanita ketahui, bahwa minggu ini Wanita Indonesia akan membahas tentang karir yang mungkin di mana di dalam hidup kita ada nih dari sahabat-sahabat wanita yang bertahan dengan satu karir, atau mungkin ada juga dari sahabat-sahabat wanita yang sudah mengalami career shifting atau berganti-ganti karir, misalnya karena beberapa alasan, contohnya kayak mungkin ingin mengejar passion dan sebagainya. Nah, lewat diskusi IG Live di hari Sabtu yang spesial ini, saya juga mau mengingatkan kalau wanita akan mengadakan workshop karir di bulan ini. Nah, supaya sahabat wanita bisa belajar gimana cara membuat CV ataupun membuat surat lamaran, khususnya buat sahabat-sahabat wanita yang mau berkarir di Eropa. Nah, oleh karena itu, tanpa panjang lebar untuk membahasnya lebih lanjut tentang tema kita yang berkaitan dengan karir dan juga workshop karir yang akan diadakan oleh wanita di bulan ini, kita akan coba nih aku akan mengundang dua narasumber yang keren-keren banget, yang expert di bidang perkariran, khususnya di Eropa. Yang pertama ada Kak Putri Trapsiloningrum, yang merupakan konsultan e-commerce di Jerman, dan beliau juga akan menjadi narasumber di workshop karir wanita di bulan Oktober ini ya, sahabat wanita. Dan nggak kalah kerennya juga ada narasumber kedua, ada Kak Tika Karunia yang merupakan seorang businesswoman yang saat ini tinggal di Spanyol. Nah, sahabat wanita, diskusi ini akan berlangsung selama 30-40 menit ke depan ya. Kalau sahabat wanita nih misalnya ada pertanyaan ataupun misalnya mau curhat tentang gimana sih menemukan passion dalam berkarir contohnya, sahabat wanita bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita akan coba undang kedua narasumber kita, Kak Putri dan Kak Tika. Kita coba undang. Halo Kak Tika, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Halo, apa kabarnya Kak? Baik, puji syukur Alhamdulillah dalam kondisi baik. Semoga Alhamdulillah. kakak yang di sana juga tidak beda dengan kami yang di sini. Amin. Terima kasih Kak Tika. Gimana Kak sekarang cuacanya di Spanyol? Kebetulan ini saya lagi ada kerjaan ke Indonesia. Oh, Jadi iya, kebetulan lagi di Indonesia. Makanya saya ucapkan selamat sore kepada eh, sahabat wanita yang berada di oh Indonesia. lagi di Indonesia ya Kak ya. Ya. Hmm, gimana Kak cuaca di Indonesia sekarang? Lagi panas Kak atau? Ya, di Indonesia luar biasa ya karena tropis ya. Jadi ya sangat panas dan super super panas di sini. Itu cuaca di sini. Nah, mungkin sudah mau mulai musim hujan ya. Ini kan sudah September Oktober. Jadi Mhm. udah mendekati untuk musim hujan gitu. Oh iya benar banget sih. Dan kalau di Eropa, kalau di Jerman khususnya sekarang Kak udah mulai ya hujan juga, mulai Iya. dingin. Ya Kita betul, di coba. Barcelona juga demikian. Di Barcelona sudah mulai dingin ya sekarang, jadi cepat sekali apa ya untuk memasuki musim dingin tidak sesuai dengan tahun-tahun yang lalu gitu. Jadi kita tidak bisa prediksi ya, Iya tiba-tiba benar. dingin aja gitu. Ya betul. Aku coba undang Kak Putri Oke, dulu ya Kak. silakan.
Hmm, apakah belum bisa join? Hmm, sepertinya Kak Putri belum online ya. Nah, mungkin sambil nunggu Kak Putri join, aku mau tanya-tanya dong Kak, kan sekarang Boleh, silakan. berarti Kak Tika ini itu ya, punya bisnis, menjalankan bisnis di Spanyol gitu Kak ya. Ya, Bisnisnya apa aja betul. sih Kak, kalau boleh tahu, kalau boleh sharing? Sebenarnya kalau bisnis saya itu di bidang tourism yang sesuai dengan apa ya yang saya cintai dan saya kerjakan. Untuk saat ini kita sedang membangun salah satu startup yang Hmm, bekerja sama dengan beberapa anak muda. Nah, kita membuat startup berupa aplikasi yang di situ akan menjadi marketplace bagi seluruh pengusaha UMKM di bidang pariwisata di Indonesia. wow. Yang nanti bisa menjembatani bagaimana kita terjun langsung ke market di luar negeri, baik Eropa dan negara lainnya. Nah, itu yang sedang kita kerjakan sekarang dan itu sesuai ya dengan apa yang menjadi impian saya dan sesuai juga dengan apa yang menjadi passion saya tentunya di situ gitu. Iya bener ya, di bidang pariwisata ya Kak ya. Ya, Bener bener betul bener. betul betul. Terus Mm-mm. sejauh ini itu tuh berarti udah berapa lama Kak? Maksudnya kalau untuk startup berarti baru ini atau? Sebetulnya itu sudah berjalan yang sangat cukup lama ya, karena saya bersama teman-teman yang lain itu eh, tidak semudah apa yang kita bayangkan gitu kan, apalagi untuk membuat satu aplikasi yang benar-benar benefitnya akan berdampak positif untuk banyak orang. Nah, itu butuh perjalanan waktu yang sangat-sangat panjang. Nah, kalau diceritakan mungkin endingnya panjang sekali, nanti ujung-ujungnya curhat kan seperti itu. Nah, itu kita mulai pada saat Hmm, COVID gitu. hmm. Pada saat COVID 2019 yang sebelumnya emang saya sendiri suka sekali terjun di dunia yang berhubungan dengan banyak orang, yang kita memiliki waktu lebih dan kita mendapatkan apa ya inspirasi pengalaman-pengalaman secara langsung karena berhubungan dengan pelaku-pelakunya langsung seperti itu. Nah, sebelumnya kita juga memiliki bisnis travel, tetapi dalam basic travel ya, maksudnya masih kita mendatangkan benefit itu untuk individual selaku owner gitu Hmm, kan. Nah, di sini dengan adanya COVID itu ya pastilah semua mendapat kesulitan, benar, bukan kita saja ya. Mungkin benar-benar. seluruh dunia mengalami hal yang Betul. sama gitu. Nah, ternyata di balik balik seperti wah ini loh akhir sebuah zaman seperti itu ya kondisinya bagi seorang pembisnis ya pada saat COVID itu ternyata di tengah-tengah itu muncul beberapa ide-ide baru yang bisa kita kembangkan yang di situ lahir kolaborasi dengan beliau-beliau anak muda yang sangat luar biasa. Kita mulailah membangun, menapaki, menata lagi di balik COVID, dari jeruji COVID. Wow. Ceritanya seperti itu hingga perjalanannya sampai sekarang Wow, ini begitu. berarti benar-benar memanfaatkan kesulitan
Di tengah-tengah kesulitan tapi bisa menemukan kemudahan baru ya kak ya. Iya. Benar-benar. Iya, sebenarnya kalau posisi kita di Indonesia, mungkin COVID nggak seberapa terasa ya, kalau memang kita itu sudah terbiasa terjun berhubungan dengan marketing. Mungkin kalau di Indonesia banyak sekali peluang-peluang yang datang, mesti Hmm. COVID pun mungkin kita menjadi apa ya, jual jasa gitu kan, seperti buat catering kayak atau mengantarkan pesanan dan lain sebagainya. Seperti di Indonesia itu di balik COVID itu banyak loh teman-teman yang meraih kesuksesan dalam usahanya secara online gitu. Nah, tetapi kalau posisi kita di Eropa itu seperti wah gitu, ini bom waktu gitu, bom waktu di mana kita Hmm. benar-benar totalitas nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa ngapa-ngapain selain makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun. Nah, itu mungkin kalau kita maksudnya bukan wira swasta, mungkin itu mudah sekali diatasi ya untuk permasalahan COVID. Mungkin ya oke lah kita menerima, kita ikhlas menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hmm. Tetapi kalau kita wira swasta nih, kita mudah membanting duluan nih. Kita kalau nggak mengerjakan, pasti nggak dapat apa-apa gitu kan. Apalagi kalau kita bertanggung jawab kelangsungan kehidupan orang lain, artinya kita menggaji orang dan lain sebagainya, itu kan membuat kita harus Berpikir berpikir gitu. benar. Ya, betul. Nah, itulah bedanya posisi kita di Eropa sama di Indonesia itu ada plus minusnya juga gitu. Banyak beliau-beliau ngomong, wah di Eropa enak ya kan gitu kan. Hmm. Tapi belum tentu enak juga yang menjalani gitu. Karena peluang itu sempit di Eropa itu Lebih sempit sempit. Tetapi ya di kak ya. balik kesempitan itu bukan berarti kita kiamat, selesai itu aja gitu kan. Betul. Masih ada kesempatan-kesempatan yang muncul di balik itu gitu. Wow. Gitu ceritanya Kak. Menarik banget ya dari yang udah kita obrolin bareng sepersekian menit tadi. Aku tuh bisa banget ngeliat kalau Kak Tika kan tadi mention kalau ini tuh bidang yang aku sukai kayak gitu kan. Berarti kita Ya, nih pas banget betul. Kak, karena hari ini kita bakalan diskusiin tentang passion di dalam Mm-mm. berkarir. Nah, kalau Mm-mm. dari Kak Tika sendiri nih, menurut Kak Tika, apakah sekarang nih Kak Tika sudah menemukan passion dalam karir yang kakak lagi jalani sekarang? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya itu ringan ya, tapi jawabannya itu butuh suatu pematangan yang Hmm, harus penuh tanggung jawab. Pertanyaannya sangat ringan, bener nggak? Udah bener menemukan banget. passionnya gitu. Nah, di sini 100% saya akui saya sudah menemukan passion saya, yang dimana menuntut tanggung jawab saya setiap hari untuk saya realisasikan dalam bentuk suatu pekerjaan yang harus saya tekuni, yang harus saya cintai, yang tidak boleh saya berhenti di situ gitu. Yang selalu saya harus evaluasi dan lain sebagainya. Benar-benar ini adalah sudah seperti apa ya? Sudah saya bungkus rapi di dalam diri saya tanamin di diri saya dan benar-benar saya komitmen Hmm. untuk langkah berikutnya. Ya ini yang saya kerjakan, ya ini yang saya cari, ya ini yang harus saya tanggung jawabkan sampai pencapaian set goal berikutnya Wow. gitu. Nah, wow keren banget. Mungkin berjalannya usia ya, saya kan sudah tua gitu. Mungkin saya sudah tua gitu. Nah, kalau beda mungkin bagaimana cara menemukan passion ya, atau kasarnya kita ngomong menemukan jati Hmm. diri ya. Itu berbeda dengan mengejar jati diri. Jadi masa-masa usia usia saya pribadi yang sudah di angka 4 plus 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 gitu kan sudah waktunya gitu kan untuk menemukan dan mengambil keputusan bahwa ini benar-benar passionnya. Hmm. Nah, mungkin untuk beliau-beliau yang masih muda bisa juga usia tidak apa ya, tidak menjamin kecepatan untuk menemukan passion. Bisa juga di Hmm. usia muda beliau sudah menemukan, oh ini passion saya, apalagi di era digital, anak-anak sekarang yang serba mahir gitu. Bener Beda dengan banget. kita ya, di era kita mungkin era manual ya, nggak ada nggak ada era digital gitu. Nah, kalau anak sekarang dengan beberapa prasarana ya yang dihadirkan
di dunia nyata, mungkin pembentukan pelatihan, terus kayak cara menemukan passion lewat sosial media, dan lain sebagainya, itu mempermudah bagi beliau-beliau anak muda sekarang ya, anak-anak muda terutama di Gen Z ya. Gen Z ini inovasinya Iya, iya. dan semangatnya kan luar biasa, itu lebih gampang banget gitu. Dan apalagi sarana mendukung, banyak sekali sekarang itu komunitas-komunitas yang sangat mudah bagaimana kita menemukan passion kita. Itu banyak, begitu mudahnya kita temui. Beda dengan era era manual ya, era manual benar-benar kita harus terjun langsung dan kita harus berkecimpung dengan pengalaman yang membentuk diri kita secara nggak langsung. Pada Hmm. dasarnya setelah kadang saya duduk merenung itu sambil membaca beberapa bagaimana cara menemukan passion gitu kan. Ternyata dari pengalaman itu ada kemiripan apa yang sudah saya pribadi lakukan di lapangan, itu ada kemiripan. Oh ternyata ya sama aja prosesnya seperti ini gitu. Cuman Oke, bedanya kita manual gitu. Sistemnya masih lelet, masih kuno. Jadi berhubungan langsung di lapangan. langsung Itu yang berhubungan di menentukan. lapangan ya Kak ya. Jadi kalau Ya, menurut Kak betul. Tika nih, kalau passion itu tuh sebenarnya tuh udah ada di dalam diri kita, tapi kita harus eksplor, atau passion itu sebenarnya sesuatu yang harus masih kita cari-cari dulu sih Kak, kalau menurut Kak Tika? Mohon maaf bisa diulang Kakak pertanyaannya Oh karena iya, mungkin gangguan internet ya, oh iya, putus-putus. coba ya, Maaf, aku, bisa diulangi lagi? oke. Iya. Nah, tadi kan Kak Tika udah bahas tentang passion juga ya Kak ya, dan Kak Tika bilang nih kalau di dunia digital sekarang itu sebenarnya lebih gampang gitu kan untuk kita menemukan passion kita. Nah, kalau menurut Kak Tika, apakah passion itu tuh sebenarnya udah ada di dalam diri kita nih sebenarnya, tapi kita masih harus eksplor, atau sebenarnya passion itu tuh masih di luar diri kita dan kita harus cari-cari dulu, atau gimana menurut Kak Tika? Ya, mungkin pertanyaannya kurang jelas ya, tapi boleh saya ulang. Tadi pertanyaan Kakak, apakah passion itu sudah ada di dalam diri kita Hmm, masing-masing? betul, Seperti betul. itu. Sebenarnya pada dasarnya passion itu udah ada. Dari semenjak Hmm, kita lahir itu sebenarnya kita sudah ada gitu. Sudah ada karena setiap individu yang lahir itu pasti memiliki talenta yang pada dasarnya kita sendiri belum menyadari gitu. Mungkin dengan seiringnya usia kita belum sadar nih atau belum ketemu apa yang mesti kita lakuin gitu. Apalagi iya. kalau masa masih baru SMP, SMA dan lain sebagainya, itu adalah masa-masa di mana belum ketemu gitu. Dalam artian kadang ada ya pembicaraan saya harus mengejar jati diri saya kan gitu kan. Bener, Nah, bener, sebenarnya bener, bener. itu tuh sudah ada di dalam diri kita, cuman kita belum bisa menemukan dan kita belum bisa memberanikan diri untuk mengambil keputusan. Itu. Karena yang paling sulit itu adalah menentukan putusan. Karena di sini adalah kita memiliki satu passion yang mungkin kita geluti secara nggak sadar setiap hari. Sebenarnya passion itu sudah terbungkus nih, sudah ada di dalam Hmm, diri kita. Dan itu kita selalu lakukan berulang-ulang setiap hari dalam bentuk aktivitas kita atau dalam bekerja gitu kan, atau dalam mengejar target-target kita gitu. Itu sebenarnya udah ada, tapi kadang kita nggak iya, menyadari gitu. Mungkin ada betul. beberapa faktor ya di situ, ada faktor lingkungan dan lain sebagainya yang ngebuat kita itu belum menyadari passion saya, tapi di satu titik pasti setiap individu itu akan bertanya ke diri sendiri, apa sih yang saya mau? Apa sih yang ada dalam diri saya? Apa sih yang ingin saya dapatkan dalam hidup saya? Nah, itu biasanya akan muncul seiring usia ya, mungkin seiring Usia. usia dan tuntutan gitu, tuntutan untuk diri kita. Nah, itu sebenarnya momentum seperti ini kan nggak bisa ya, maksudnya kita paksa untuk keluar karena momentum sesuai pemikiran kita itu datangnya sewaktu-waktu gitu yang kita nggak Betul. nyadari. Tapi pada dasarnya semua itu, kalau menurut saya passion itu udah ada. Cuman kesalahan kita, kadang kita merasa nggak percaya diri untuk mengambil Hmm, keputusan. Di mana benar. memilih passion kita itu kita kubur.
Atau passion kita itu kita munculkan, kita pupuk sehingga menjadi suatu bentuk yang menjadi kepuasan ya, kepuasan diri kita sendiri. Bukan berarti kita memuaskan orang lain, kita nggak bisa gitu. Karena passion setiap individu itu beda gitu, dan beda juga akan berhubungan dengan siapa. Seperti itu. Kalau menurut saya sih passion udah ada ya semenjak lahir, Iya. cuman kita belum sadar aja Berarti gitu. kita juga harus tadi ya kayak mungkin masih belum berani untuk memutuskan, oh ini nih passionku yang ingin aku jalani sebagai karir gitu kayak. Mm-mm. Coba aku coba ini. Betul, 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 betul. Mungkin ada beberapa faktor ya yang mungkin di situ bisa kita sharingkan gitu. Mungkin kalau kita punya punya apa ya, punya teman dekat dan lain sebagainya, mungkin teman dekat yang bisa kita sharing itu bisa ngebantu banget untuk bagaimana kita percaya diri untuk memutuskan bahwa ini loh passion saya yang perlu saya tanamkan, yang perlu saya pupuk sehingga tumbuh subur menjadi bentuk suatu pekerjaan yang benefitnya adalah berupa kepuasan. Karena susahnya manusia itu nggak ada puasnya itu. Misalkan Iya, betul. kadang godaan apa ya, bercabangnya sebuah passion itu juga banyak banget gitu. Apalagi kita tinggal apa ya, lingkungan, faktor lingkungan bagi saya itu sangat menentukan sekali bagaimana kita menemukan passion. Karena banyak faktor lingkungan, misalnya ini ya. Kita di situ di satu lingkungan yang kita sebenarnya memiliki passion yang sangat unik, yang bakalan kalau kita kemas, kita bungkus itu akan mendapatkan suatu kesuksesan yang luar biasa. Bukan berarti kesuksesan dalam bentuk materi aja ya. Mungkin kesuksesan yang di situ bisa memberi dampak benefit, dampak positif ke orang lain di mana di lingkungan kita berada, seperti itu. Nah, kadang passion kita itu bisa kita kubur lagi pada saat udah muncul itu dengan lingkungan. Kadang teman sebelah, ini enggak loh, kamu enggak harus seperti itu. Nah, itu sudah down lagi. Nah, Benar-benar. kalau menurut saya lingkungan juga faktor yang paling penting bagaimana kita itu memiliki rasa percaya diri bahwa kita sudah menemukan passion kita. Dan juga orang terdekat kita ya, terutama karena orang terdekat ini akan sangat memberi dampak yang signifikan kalau bagi saya. Misalkan pada saat kita sudah menemukan passion saya nih, misalkan oke lah, mungkin kita punya dua kaki, dua tangan. Sebelah kiri nih, kita buat kerja yang di luar passion kita. Yang kanan mengejar passion kita. Bisa, itu kayak semacam gambling. Nah, orang terdekat kita kadang bisa bicara, ngapain sih kamu seperti Betul. itu, gitu. Kamu kan udah mendapatkan ini. Nah, akhirnya sebuah passion itu terkubur lagi, gitu. Makanya harus benar-benar kita cermat dengan lingkungan di mana kita duduk untuk mengeluarkan passion kita, sehingga itu bukan menjadi suatu halangan atau benturan ya, kalau menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Tika. Nah, tadi kan kita udah dengar nih ya dari Kak Ya, Tika eh, berbicara nih tentang pengalamannya Kak Tika menemukan passion dan juga gimana menemukan passion untuk berkarir khususnya. Dan pastinya kan pasti ada nih kan Kak. Tadi Kak Tika juga sudah singgung sedikit tentang tantangan juga. Tantangannya salah satu atau juga faktor-faktor, salah satunya juga faktor lingkungan gitu kan Kak. Nah, selama pencarian passion dalam karir Kak Tika sendiri nih, apakah kalau dari tantangan selain tadi tantangan dari mungkin tantangan dari lingkungan, apa atau Kak Tika pernah nggak sih menemukan tantangan psikologis dan budaya di dalam berkarir? Misalnya ada tantangan untuk sukses atau dorongan dari keluarga tentang idealnya Kak Tika harus berkarir seperti apa gitu. Silakan Kak Tika. oke. Oke, nah mungkin secara psikologis ya, pertanyaan ini kita natural ya, mendapatkan tantangan psikologis. Itu adalah sebuah kenaturalan karena kita berhubungan di sini. Kita memiliki hubungan dengan keluarga, bagi yang sudah bersuami tentunya kita memiliki hubungan dengan suami. Nah, naturalnya pasti semua orang mengalami hal yang sama, memiliki tantangan gitu. Apalagi kalau sekarang pertanyaannya, kalau bicara yang dulu, mungkin pada masa saya pribadi belum menikah, tentunya adalah dari orang tua untuk menemukan passion.
gitu kan. Dari orang tua, pada dasarnya orang tua itu bagi anaknya saking sayangnya ya, bukan berarti orang tua ini menuntut pada anak, enggak. Kalau kita menyadari saking sayangnya, perhatiannya sama kita, udah menyiapkan nih garis lurus, ada titiknya yang kita tidak boleh melenceng, betul tidak, Betul, gitu betul, kan. betul, betul. Contohnya, kamu loh harus jadi seperti ini, misalkan bapaknya seorang pengusaha, haruslah seperti ini gitu. Apalagi yang saya alami gitu kan, yang saya alami, sorry ya, akhirnya saya curhat, sedikit curhat ya. Iya, nggak Jadi apa-apa Kak Tika. saya lahir di tengah keluarga Jawa, yang benar-benar Jawa Tulen, Hmm, di mana kakak pasti tahu batasan-batasan orang Jawa yang memiliki culture budaya yang luar iya biasa, betul. bahwa anak muda, anak perempuan nggak layak kerja di luar, anak perempuan nggak layak bergaul dan lain sebagainya ya. Itu kalau era dulu tantangan itu. Tetapi di situ dengan komitmen yang tinggi dan rasa percaya diri bahwa saya memiliki talenta, saya memiliki keahlian yang perlu saya gali di situ. Nah, mungkin di sini ada beberapa uh, perkataan saya yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Advice orang tua itu bukan berarti itu suatu tantangan psikologis ya, tapi bukti rasa sayang. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Kalau saya pribadi, saya jelaskan apa yang saya mau. Saya memberikan dampak yang positif. Saya memberi hasil yang mungkin mesti sedikit ya, titik sedikit tapi membuat bangga orang tua. Itu Hmm, akan membuat kita melaju gitu kan, membuat kita melaju untuk bagaimana kita mempertanggungjawabkan keputusan kita menemukan passion kita, supaya passion kita itu terus grow ya, terus grow up, nggak stagnan di situ aja gitu. Nah itu kalau mungkin pada saat saya belum menikah. Nah sekarang kan bicara di Eropa nih, ranah di Eropa gitu. Itu yang nggak mudah bagi sahabat-sahabat wanita menemukan passion gitu. Mesti betul. mungkin usianya di atas 30 atau 40. Saya rasa itu nggak mudah gitu. Karena kenapa? Kehidupan di Eropa yang serba banyak peraturan, yang apa ya, ruang kita begitu sempit, itu kadang membuat apa ya, kita sulit sekali gitu untuk menjalankan itu, terutama tantangan budaya ya di Hmm, situ. Nah, kemudian dengan orang yang dekat dengan kita gitu, mungkin orang yang dekat dengan kita itu juga sama pikirannya, merasa khawatir, benar nggak passion kamu itu hmm, nanti nggak salah jalan, kan seperti itu. Nah, nanti kalau salah jalan seperti apa? Itu kan sudah mempengaruhi otak kita bener, untuk berhenti, bener, kan bener, seperti bener. itu. Tapi ya itu tadi, kembali lagi. Kalau kita itu sudah memiliki prinsip dan memiliki Hmm. keputusan yang bulat dan didorong oleh impian yang besar kita, tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti bisa. Tetap jalankan, lewati prosesnya, pasti pendamping pun akan mensupport gitu. Itu sih, kalau Wow. tantangan psikologis, saya nggak merasakan itu suatu beban ya, tapi itu adalah tugas yang simpel di mana itu malah justru menjadi motivasi saya bahwa saya harus harus apa ya, harus memberi dampak kesuksesan pada saat saya memutuskan passion saya loh. Misalkan saya suka di dunia marketing, saya suka bekerja yang berhubungan dengan orang banyak. Saya suka sekali pada saat saya bekerja tapi itu memberi kepuasan buat orang lain, itu saya suka dan itu nggak boleh ditawar lagi, dalam artian benar-benar saya berjuang untuk itu, apapun kondisinya, apapun yang ada di situ, saya akan tetap berjuang untuk itu. Dan syukur alhamdulillah suami saya sangat luar biasa, beliau mendukung saya dan mensupport saya sampai saat ini. Wow, keren banget. Berarti kayak Hmm. faktor lingkungan juga jadi bisa jadi faktor yang untuk support kita terus ya kayak untuk mencapai karir kita dari cerita Kak Tika tadi. Ya, betul. Tapi itu ya tergantung di diri kita ya. Iya, Bagaimana kita bisa menjelaskan, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa benar-benar passion kita itu nggak salah gitu. Kita layak lah diapresiasi oleh mereka. Itu kasarnya seperti itu. Makanya tugasnya kalau udah ketemu passionnya nggak berhenti di situ saja. Harus benar-benar komitmen bertanggung jawab dan terus lewati prosesnya. Gitu. oke. Kayak Kak Tika, pertanyaan selanjutnya nih, gimana
cara Kak Tika mengatasi identitas dan harga diri yang kadang itu mungkin menjadi hambatan psikologis dalam menggapai karir. Apalagi kan mungkin kan Kak Tika kan berkarirnya di seorang wanita Indonesia yang berkarir di Eropa gitu kan. Jadi kan mungkin ada Ya. nih tantangan-tantangan identitas diri, mungkin yang Kak Tika hadapi sendiri gimana? Coba silakan Kak Luar Tika. biasa. Kalau itu tantangan itu kalau kita bicarakan panjang sekali ya. Panjang gitu yang ujungnya kalau kita bukukan pasti nggak ada endingnya. Nah itu normal ya, suatu normal banyak tantangan di situ, terutama pada saat kita memutuskan itu benar-benar kita harus ada kesiapan. Kita tidak Hmm, bisa memutuskan sesuatu tanpa kesadaran kesiapan. Dalam artian di situ kita siap dalam kondisi apapun, kita siap. Apalagi kita bergelut di wira swasta ya, yang dalam artian kita itu secara finansial, income itu nggak stabil. Kita nggak bisa prediksi hari ini kita berpenghasilan sekian, besok kita berpenghasilan sekian, itu nggak bisa. Makanya di sini dibutuhkan benar-benar ketekunan kita, manajemen finansial kita secara bagus, dan yang paling penting adalah pengorbanan gitu. Dan ini pengorbanan. menuntut pengorbanan yang sangat luar biasa ya. Kalau mungkin dulu kita belum menemukan passion kita, kita masih bekerja konvensional, itu kita kan aman tuh di zona aman. Karena kita nggak berpikir bagaimana finansial kita, setiap bulan kita menerima gaji, bla 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 bla. Hmm, Udah selesai, kita duduk di zona nyaman kerja, pulang kerja istirahat, gajian, ngumpul dengan keluarga, Tian sudah hmm. kan gitu. Tetapi kalau kita beda beda case lagi pada saat kita memutuskan untuk wira swasta, itu benar-benar yang dibutuhkan pertama adalah kesiapan mental. Karena di situ pasti ada aja ya kebutuhan finansial. Nah, di sini kalau saya pribadi paling banyak adalah ngejual jasa, di Hmm. mana saya nggak pernah ngerasa harus ngeluarin modal yang begitu banyak dan nggak ngerasa kehilangan. Tetapi di sini kita juga nggak boleh lengah dalam artian strategi itu harus ada, set goal-nya harus ada supaya kita aman di finansial dan kita itu bisa melestarikan passion kita yang secara berkesinambungan gitu. Karena ini adalah godaan terbesar ya menurut saya untuk stabilitas finansial. Itu adalah godaan terbesar. Kadang kita sudah berjalan nih di tengah-tengah menjalankan passion kita yang sudah di setengah keberhasilan kita. Artinya yang bisa tahu keberhasilan kita kan kita sendiri nih. Hmm, Orang lain nggak bisa mengukur. Keberhasilan kita kan beda-beda ya. betul. Bukan berarti keberhasilan itu uangnya banyak, punya properti di mana-mana. Orang kadang beda gitu. Keberhasilan yang ingin kita capai itu apa? Itu kadang yang tahu itu pada dasarnya diri kita sendiri. Nah, di situ bagaimana untuk ngejaga ya, menjaga bagaimana kita melestarikan passion kita. Itu adalah berhubungan erat sekali dengan finansial. Karena kalau finansial kita terganggu, jangankan dalam berbisnis, dalam apapun, dalam keluarga, itu faktor finansial, faktor ekonomi adalah dukungan pertama untuk melestarikan apa yang kita jalani. Nah, itu benar-benar kita harus memiliki kesiapan mental tinggi dan manajemen keuangan kita dengan baik. Istilahnya ya kalau penghasilannya nggak ada ya puasa gitu kan. Betul. Ya puasa aja dulu gitu. Nah, itu bagaimana cara saya mengatasi supaya saya terus semangat untuk melalui proses-proses saya menjalankan passion saya. Gitu. Jadi menghindari banget untuk finansial ya, finansial tidak stabil itu kita menjaga banget. Wow, menarik banget sih. Aku baru dapat satu terms baru nih, sahabat wanita, yaitu melestarikan passion lewat kestabilan finansial dari Katika. Wow, keren Benar. banget. Oke, nah Katika, kita udah masuk ke segmen ketiga, yang mana kita udah ingin menutup diskusi live IG ini dengan pesan nih, pesan untuk sahabat-sahabat wanita yang hari ini menonton diskusi IG live, yang mungkin sekarang masih bingung nih, termasuk Hmm. aku yang baru aja lulus S2, masih bingung untuk mencari passion dalam berkarir, atau ya yang dari Kak Tika sendiri gimana? Dari Kak Tika, apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat wanita yang saat ini sedang mengejar karir sesuai passion mereka? Silakan Kak Tika. Oke, sebenarnya kalau pesan gimana ya?
nanti salah arti ya, mohon maaf sebelumnya saya tidak menggurui ya di sini, tapi saya berpesan kepada teman-teman semuanya, sahabat Ruanita dimanapun berada, mungkin di Eropa atau mungkin di Indonesia, karena Ruanita ini adalah suatu komunitas yang luar biasa gitu kan, bukan hanya di Betul. Eropa, saya lihat aktivitasnya, komunitasnya itu bahkan di Indonesia dan Eropa itu sangat banyak. Nah, di sini bagi teman-teman yang masih masa tahap ya, masih mencari jati diri, putuskan segera untuk menemukan jati diri, jangan lama-lama, karena tanpa komitmen bagaimana menemukan jati diri kita nggak akan ketemu passion kita akan muter aja kayak seperti main bola yang nggak ada gawangnya di situ kalau belum menemukan passionnya. Nah, apabila Anda semua sudah menemukan passionnya, terus jalankan, lewati prosesnya. Namanya tantangan itu adalah hal yang natural, hal yang wajar. Bukan berarti tantangan itu suatu hal yang sangat horor sekali, yang sangat menakutkan bagi Anda semua, membuat Anda duduk. Enggak, gitu. Karena saya percaya Anda semuanya memiliki talenta-talenta yang sangat luar biasa, yang perlu Anda lahirkan dalam bentuk passion, dan mengejar karir. Jadi passion itu kita bulatkan menjadi suatu pekerjaan yang akan memberi dampak seperti apa ya, sesuai dengan apa yang Anda impikan semuanya. Lewati aja prosesnya dan lindungi passion Anda, terus pupuk dan lestarikan. Dan pastinya jangan lupa untuk join di Ruanita, karena Ruanita ini acaranya sangat menarik banget, the best Betul. buat perempuan-perempuan mau apa aja. Ada di sini fasilitasnya, mau curhat, mau menemukan pekerjaan, mau sharing knowledge, upgrade knowledge, semua ada di Ruanita. Itu pesan Wow. dari saya. Terima kasih banyak Kak Tika untuk Sama-sama. benar-benar hampir sekitar 40 menit ini sangat insightful sekali ya. Banyak banget insight-insight baru yang didapat dari diskusi sama Kak Tika. Dan tadi nih kita coba tarik benang merahnya ya Sobat Ronita. Jadi passion itu sebenarnya sudah ada nih di dalam diri kita. Tapi gimana caranya nih kita nih Sahabat Ronita untuk lebih berani untuk memutuskan passion itu dalam berkarir. Dan juga tadi yang seperti Kak Tika sampaikan juga, tantangan-tantangan itu pasti ada, entah itu tantangan psikologis ataupun faktor tantangan eksternal, tapi itu hal yang natural. Tapi gimana caranya kita untuk tetap putuskan segera jati diri kita dan passion kita. Prinsipnya adalah lewati dan jalani prosesnya, dan pasti kita harus dan kita percaya bahwa lewat passion kita akan bisa sukses. Dan juga ingat untuk melestarikan passion yang ada di dalam diri kita. Terima kasih banyak ya Kak Tika untuk diskusinya Sama-sama. di hari Sabtu ini. Sukses untuk semuanya yang sekarang Kak Tika sedang jalani juga untuk startupnya. Semoga lancar ya Kak Tika ya. Terima kasih kembali. Dan saya ucapkan terima kasih juga ya kepada seluruh tim manajemen Ruanita yang sangat luar biasa telah memberi kesempatan kepada saya yang bisa sharing dengan kakak di sini, dan saya berharap sedikit bisa menjadi benefit positif kepada orang lain. Terima kasih Gitu. banyak, dan terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Tika, dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat wanita yang hari ini sudah menonton live kita. Semoga apa yang kita bagikan dan sharing-sharing bareng Kak Tika hari ini bermanfaat, dan juga ayo segera putuskan passion dan jalani sekarang juga mimpi-mimpi dan karir kalian, teman-teman sahabat Ranita. Oke, sampai jumpa lagi sahabat Ranita di Instagram live Thank you. selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.